Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema tokoh-tokoh Indonesia desain poster yang sudah mendunia. Perkenalkan, nama saya Andini Kurniawati dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budi Setiawan dan teman saya. Nama saya Mayang Anggi Pratiwi dan teman saya. Saya Syakila Agil Aprilia dan teman saya. Saya Tika Abdullah dan teman saya. Saya Dea Julianti dan teman saya. Saya Kairin Fadila dan teman saya. Saya Alex Sirai. Inilah penampilan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairin Fadila. Saya akan memperkenalkan biografi Danton Sihombing. Danton Sihombing adalah perancangan grafis asal Indonesia, dan Danton Sihombing adalah pendiri dan direktur utama dari Inkara Brand Consulting, salah satu konsultan brand yang ada di Indonesia. Danton Sihombing lahir pada tanggal 5 November 1968 di Jakarta dan ibunya bernama Tati Mulyati. Sebelum mendirikan brand tersebut, beliau pernah bekerja di berbagai perusahaan dan terakhir menjabat sebagai pengarahan seni di perusahaan desain di Owaid Graphic Art di Manhattan, New York pada tahun 1997 sampai 1998. Ia menempuh pendidikan di jurusan desain grafis di Universitas Trisakti dan melanjutkan penjurusan desain grafis di Universitas Institut Kesenian Jakarta dan mendapatkan julukan Master of Fine. Beliau juga memiliki karya yang dibukukan, yaitu berjudul Tipografi dalam Desain Grafis. Segitu saja yang dapat saya kenalkan dengan biografi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Anggi Pratiwi akan menjelaskan sedikit infografis tokoh yang bernama Marsha Cikita Fauzi. Marsha Cikita Fauzi atau lebih akrab disapa dengan Cikita Fauzi lahir pada tanggal 28 Januari 1989. Marsha Cikita Fauzi adalah anak dari pasangan artis suami istri yang bernama Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Marsha Cikita Fauzi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara yang memiliki kakak yang bernama Isabella Fauzi yang berprofesi sebagai penyiar televisi di Indonesia. Marsha Cikita Fauzi berprofesi sebagai seniman dan animator. Selain menjadi seniman dan animator, Marsha juga mengikuti jejak sang ayah, yaitu menjadi penyanyi. Marsha Cikita Fauzi menempuh pendidikannya di Multimedia University Selangor, Malaysia. Ia sangat memiliki jiwa sosial yang sangat baik karena ia pernah mengajari anak-anak jalanan dan ia pernah membantu memberi makan orang-orang yang kurang mampu. Selama menjadi mahasiswa, ia magang di perusahaan Les Kopaku Production dan ia banyak terlibat dalam pembuatan film Upin Ipin loh. Dan Marsha Cikita Fauzi juga berhasil membuat tokoh Santi yang berasal dari Indonesia di dalam film Upin Ipin. Dan ia juga memasukkan makanan khas Indonesia seperti bakpia dan semprong. Dan pada tahun 2010, Marsha Cikita Fauzi menjadi karyawan tetap di perusahaan Les Kopaku Production. Dan ia dipercayai menjadi komposer yang menangani di dalam bidang visual. Dan pada tahun 2012, Marsha Cikita Fauzi balik ke Indonesia dan membangun perusahaan animasi yang bernama Independent Monso House bersama 5 temannya. Tidak sampai di situ, ia juga banyak menerima tawaran untuk membuat lukisan mural. Dan di dalam bidang pendidikan, ia mengisi kelas inspirasi, yaitu Indonesia Mengajar. Tidak sampai di situ, wanita multitalent ini juga ia mencoba untuk
kelebihannya di dalam bidang bernyanyi, dan ia sangat banyak menciptakan album, sangat banyak membuat album-album. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang Marsha Cikita Fauzi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lexi Wright. Saya akan membahas biografis tentang Kristiawan Lee, sering dipanggil Chris Lee. Chris Lee ialah seorang komikus. Ia lahir di Solo pada 15 September 1974. Chris Lee berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB, mengambil jurusan arsitektur. Setelah lulus, ia sempat bekerja pada Nyoman Nuarta dan ikut mengerjakan monumen Garuda Wisnu Kencana. Namun karena kurang menikmati dunia tersebut, ia mendirikan studio komik Bajing Loncat dengan beberapa temannya. Karena lebih banyak ruginya, pada akhirnya satu persatu dari mereka termasuk Chris memiliki hengkang. Pada 2001, ia memenangkan Jakarta International ART Festival dengan hadiah tiket penerbangan ke Singapura. Dari sinilah ia menetapkan diri untuk bekerja di Singapura. Di sana, Chris mendapatkan hadiah Exhibition Designer dalam Parade Nasional Singapura. 2 tahun bekerja di Singapura, ia memenangkan 3 kompetisi gambar dan ilustrasi. Chris Lee mendapatkan beasiswa Fulbright dan melanjutkan pendidikan di Savannah College of Art and Design, jurusan Squintil ART. Ia pun sempat magang di perusahaan komik Devils 2 Public Chicago. Ketika Devils 2 mendapatkan proyek J.I. Joe and Hasbro, perusahaan raksasa mainan anak-anak di Amerika Serikat, Chris diminta ikut menggambar sosok G.L. Joe yang lebih muda dan trendy. Ia pun menciptakan sosok G.L. Joe bertumbuh besar tapi dengan bagian kaki mengecil, dan ternyata itulah yang dipilih oleh Hasbro. Sejak saat itu ia percaya menggarap proyek Devils 2. Setelah lulus kuliah, ia kembali ke tanah air dan mendirikan Caravan Studio di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekila Agil Aprilia akan memperkenalkan biografi desain grafis di Indonesia, yaitu salah satunya nomor 4, Hendrikus Kusbiantoro. Hendrikus Kusbiantoro adalah seorang seniman dan desain grafis Indonesia yang dikenal karena karya-karyanya dalam bidang seni rupa dan desain. Ia lahir pada tanggal 11 Mei 1973 di kota Bandung. Beliau sempat mengenyam pendidikan dasar desain di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1992. Kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk mengenyam pendidikan dan menekuni bidang desain grafis di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Hendrikus Kusbiantoro juga membawa nama baik dan budaya Indonesia di setiap perjalanan karirnya. Beliau setiap tahun sejak 2011 ikut berkontribusi dalam Indonesian Food Festival di kota New York. Perjalanan karir dari Hendrikus Kusbiantoro pada tahun 1996 sampai 1997 yaitu internship desainer Le Boyer di Jakarta, dan salah satunya 1999 internship Tuskin Studio di New York. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Dea Julianti. Saya akan memberitahukan tentang biografi Rini Sugianto. Rini Sugianto lahir pada 3 Januari 1980 dan sekarang dia berusia 44 tahun. Dan Rini Sugianto sedang tinggal di Lampung. Nah, Rini Sugianto mempunyai jenjang pendidikan dari SD, SMP di Lampung dan SMA-nya di Regina Pacis Bogor, dan melanjutkan kuliah di Universitas Katolik Parahyangan dan mengambil jurusan menjadi arsitektur. Nah,
Rini Sugianto mempunyai karir yaitu sebagai perancangan studio dan pindah lagi sebagai pekarang animasi. Nah, karya-karya Sugianto yang tingkat mendunia itu ada di pembuat animasi. Nah, contoh animasi yang dibuat Rini Sugianto itu satu, The Adventure of Tintin. Nah, yang kedua, The Script of Unicorn tahun 2011. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya bisa beri. Terima kasih. Selanjutnya yang keenam ada Yolanda Yosantosa. Wanita kelahiran Jakarta pada Februari 1978 ini kerap disapa dengan nama panggilan Yo. Ia mulai menekuni desain grafis pada saat ia masuk ke jurusan Motion Design Graphic dan Branding di IRT Center College of Design di Los Angeles. Nah, pada saat dia selesai kuliah, dia pun keterima di salah satu perusahaan ternama di Amerika Serikat yang bernama UN Company. Nah, disinilah dia bertemu dengan sutradara-sutradara film dan Hollywood. Karena kecakapan di dalam menangani itu, dia pun mendapatkan tawaran dari film-film seperti film Ugly Betty, Desperate Housewife, Huluk, terus Zack Sanders, dan lain-lainnya. Karena karyanya ini, dia pun sering mendapat penghargaan seperti Webby Award Honore dan Desain USA di tahun 2006. Terus juga dia sempat dinominasikan sebagai Emmy Award seorang desain grafis. Dan juga karena dia sering berjumpa dengan sutradara film dan orang-orang Hollywood, dia terdorong untuk memiliki sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan ini diberikan nama olehnya yakni Ferro Concrete. Ferro yang artinya besi dan konkret yang artinya fondasi. Dia berharap pada tahun 2006 ini saat didirikannya ini, perusahaan ini bisa memberikan kesan dan pesan yang baik serta perusahaan ini dapat berdiri tinggi dan bertahan seperti gedung-gedung pencakar langit. Terima kasih. Nama terakhir desain grafis yang terkenal di dunia yang berasal dari Indonesia adalah Melissa Sunjaya. Perempuan ini lahir di Jakarta pada tahun 1974. Ini pernah berkarya di beberapa studio desain grafis yang sangat terkenal di California seperti CMC Design, INC, PHD, dan Siegel. Awal karirnya dimulai setelah ia lulus dari Universitas Trisakti jurusan desain grafis. Lalu melanjutkan studi di IRT Century yang di Swiss dan di Amerika. Dia pun akhirnya terlibat di berbagai proyek branding beberapa korporasi seperti Fox 20, Century 29 Palm, John Gardner Photography, dan Mark Hanwer Photography. Sejumlah penghargaan pun ia sempat dapatkan ketika ia berhasil menjalankan kolaborasi dengan kolagennya. Dari Swiss Dometic Siemens, penghargaan seperti Red Dot Design Award, Good Design Award, serta International Forum Awards, hingga pada tahun 2006 ia memilih untuk kembali ke Indonesia dan mengembangkan usahanya di bidang brand yang bernama Tulisan. Inilah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.